Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Aguilera Prasetya, mahasiswi D3 Kebidanan tingkat 2, kelas 2A, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Makam, Samarinda. Teman-teman bisa panggil saya Vita atau Devita. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu yang pertama ada placenta previa, yang kedua ada solusio plasenta, yang ketiga kegawat daruratan pada saat persalinan, hemorrhagic postpartum, dan penyakit serta komplikasi kegawat daruratan pada saat persalinan kala 2. Nah, langsung aja kita masuk pada materi pertama ya teman-teman, yaitu placenta previa, di mana kondisi di mana plasenta bayi menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir bayi atau mulut rahim. Nah, posisi plasenta ada marginal, parsial, dan total. Adapun faktor dan resiko dari placenta previa ini sendiri yaitu adanya riwayat SC, multiparitas, usia lebih dari 35 tahun, riwayat kuret, dan berwarna merah segar ya teman-teman. Yang kedua kita masuk pada materi kedua yaitu solusio plasenta, yang mana kondisi plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum perdarahan vagina biasanya berwarna kehitaman dan komplikasinya adalah prematur. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu kegawat daruratan pada persalinan, yang mana pada materi ini ada dua submateri ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah prolaps tali pusat, yang mana tali pusat berada di samping atau melewati bagian terendah janin dalam jalan lahir sebelum ketubannya pecah. Nah, yang kedua ada retensio plasenta, yang mana plasenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir. Adapun jenisnya yaitu plasenta adhesiva, accreta, increta, carcerata, incarcerata. Nah, masuk pada materi keempat yaitu hemorrhagic postpartum, yang mana pada materi ini kita ada 3 submateri nih teman-teman. Yang pertama yaitu ruptur uteri, yang mana pada kondisi ini nih dinding rahim akan mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama persalinan normal. Ada juga gejala dan tandanya biasanya seperti nyeri pada perut, lingkar perut bertambah, hilangnya kontraksi pada rahim. Untuk submateri yang kedua ada antonia uteri atau gagalnya uterus untuk berkontraksi sehingga tidak mampu menutup perdarahan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah inversio uteri pada posisi terbalik dengan fundus uteri bagian atas dan terdalam rahim masuk sebagian atau seluruhnya ke dalam rongga uterus atau vagina. Nah, untuk kita masuk pada materi kelima, yaitu penyakit dan komplikasi kegawat daruratan. Pada persalinan kala 2 ini, di sini ada 7 submateri. Langsung aja pada materi pertama kita, yaitu ada malposisi, yang mana malposisi janin terjadi ketika posisi bayi tidak ideal nih teman-teman untuk persalinan dalam presentasi kepala. Nah, contoh dari malposisi janin ini adalah posisi occiput, posterior, dan posisi transversal. Yang kedua ada persalinan lama, yaitu untuk persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam pada primi dan lebih dari 18 jam pada multiparitas. Adapun gejalanya biasanya seperti dehidrasi nih teman-teman, infeksi, kelelahan pada ibu, serta asfeksia, dan kematian janin dalam kandungan. Yang ketiga ada malpresentasi. Malpresentasi ini mengacu pada janin dengan bagian janin selain menempel pada panggul ibu. Contoh dari malpresentasi ini yaitu sungsang ya teman-teman. Nah, kita masuk nih ke submateri yang keempat, yaitu gameli atau kehamilan yang lebih dari 1 janin atau kembar. Pasti teman-teman udah tahu kan janin kembar itu seperti apa. Nah, kondisi yang mana ketika seorang ibu mengandung lebih dari 1 janin, adapun resiko bagi ibu dan janin yaitu seperti bayinya
Yang lahir ganda memiliki resiko 2 kali lipat mengalami kelainan bawaan nih teman-teman, yang sudah ada sejak lahir. Biasanya seperti spina bifida, kelainan gastrointestinal, dan kelainan jantung. Untuk yang submateri kelima ada makrosomia, yaitu bayi yang berat badannya lebih dari 4 kilo saat lahir beresiko kesulitan melahirkan secara normal. Itu bisa secara sesar ya teman-teman. Untuk yang keenam ada distosia bahu, yang mana bahu janin tidak dapat lahir dengan sendirinya nih teman-teman setelah kepala janinnya dilahirkan. Dikatakan distosia bahu jika dalam 60 detik bahu tidak dilahirkan. Faktor resikonya seperti adanya riwayat distosia bahu dan usia ibu lebih dari 35 tahun. Yang ketujuh sekaligus terakhir yaitu distosia tenaga, di mana pada submateri ini ada dua, yaitu his hipertonik dan his tidak terkoordinasi. Yang mana hisinya adalah kontraksi ya teman-teman. His hipertonik yaitu kontraksi uterus yang berlangsung cepat, kuat, dan lama, sedangkan his tidak terkoordinasi adalah kontraksi uterus, tidak ada koordinasi bagian atas, tengah, dan bawah. Tidak adanya dominasi fundal, tidak ada sinkronisasi antara kontraksi daripada bagian-bagiannya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari saya untuk pada materi patologi 1 ini ya teman-teman. Baiklah, jika saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penempatan cara bicara saya. Bisa langsung di komen aja ya teman-teman, bisa langsung diperjelas lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak. Wah.